Ketika sebuah perusahaan besar bilang mau go green, apa sih artinya? Seringkali ada jurang yang cukup lebar antara strategi keren yang dirancang di ruang rapat dewan direksi dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, hari ini kita akan coba bedah kesenjangan ini. Oke, kita mulai dari kutipan penting dari Fiona Watson ini. Ini bukan sekedar soal pencitraan atau biar kelihatan bagus loh. Menurut dia, ini adalah tugas fundamental Dewan Direksi. Mereka lah yang pegang tanggung jawab besar untuk memastikan strategi keberlanjutan perusahaan itu benar-benar ada isinya, bukan cuma omong kosong. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana cara kita bedain mana yang beneran aksi berdampak dan mana yang cuma greenwashing? Gimana cara kita ngukur kalau janji-janji keberlanjutan itu beneran terwujud? Ini yang mau kita cari tahu. Dulu kan ngomongin sustainability itu kayaknya pilihan ya, bonus lah. Sekarang ceritanya udah beda. Ini jadi sebuah keharusan. Aturan-aturan baru, contohnya kayak CSRD di Eropa, itu memaksa perusahaan buat super transparan soal dampak lingkungan dan sosial mereka. Ini benar-benar mengubah peta permainan. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Pergeseran mindset. Keberlanjutan itu bukan lagi sekedar centang-centang box biar lolos regulasi, tapi ini tentang gimana caranya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam DNA perusahaan. Mulai dari perencanaan, operasional, sampai pengambilan keputusan penting. Oke, pertanyaannya. Dengan segitu banyaknya isu, mulai dari emisi karbon, limbah plastik, sampai hak pekerja, mulainya dari mana coba? Perusahaan kan nggak bisa ngerjain semuanya sekaligus. Nah, mereka butuh sebuah kerangka kerja yang jelas buat nentuin prioritas. Dan kerangka kerja itu dikenal dengan nama materialitas ganda atau double materiality. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi konsepnya sebenarnya gampang banget dimengerti. Ini adalah alat utama yang dipakai para petinggi perusahaan buat memetakan strategi keberlanjutan mereka. Gampangnya gini deh, ini tuh pendekatan dua arah. Perusahaan nggak cuma mikirin gimana perubahan iklim bisa merugikan bisnis kita, tapi mereka juga harus mikirin sebaliknya. Gimana operasi bisnis kita, pabrik kita, produk kita, mempengaruhi planet dan masyarakat di sekitar kita. Coba kita bedah lagi biar lebih jelas. Di satu sisi ada materialitas finansial. Pikirannya begini, kalau ada kekeringan, harga bahan baku kita bakal naik nggak ya? Ini soal duit. Di sisi lain, ada materialitas dampak. Pikirannya, pabrik kita ini mencemari sungai yang dipakai warga nggak ya? Nah, strategi yang bagus itu harus bisa menyeimbangkan kedua sisi ini. Oke, tadi kita udah ngomongin strategi di level atas, di ruang rapat yang dingin ber-AC. Sekarang, ayo kita turun ke lapangan dan lihat gimana strategi itu dieksekusi dalam tindakan nyata. Dan tempat terbaik untuk melihatnya adalah di rantai pasok. Manajemen rantai pasok hijau atau GSCM, inilah yang jadi jembatan antara ide besar tadi dengan implementasi. Ini soal memikirkan ulang setiap langkah proses bisnis, dari mulai cari bahan baku, produksi, sampai barangnya nyampe ke tangan Anda. Tapi semuanya lewat kacamata hijau. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Kelihatannya logis dan bagus semua kan? Beli bahan baku yang ramah lingkungan, bikin pabrik lebih efisien, pakai lebih sedikit plastik, promosikan ke konsumen. Secara teori, semua langkah ini harusnya bikin kinerja keberlanjutan jadi lebih baik. Tapi, beneran gitu nggak ya di kenyataan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana jadinya kalau semua praktik rantai pasok hijau yang kelihatannya bagus ini kita uji di dunia nyata? Apakah hasilnya sesuai harapan? Siap-siap, karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Jadi, ada sebuah penelitian penting yang melihat perusahaan-perusahaan di Indonesia. Studi ini mengukur dampak nyata dari berbagai inisiatif GSCM ini ke 3 area, kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan hasilnya, wah, bener-bener di luar dugaan. Coba deh, lihat tabel ini baik-baik. Ini dia momen ahanya. Perhatikan semua tanda silang merah itu. Banyak banget aktivitas yang selama ini kita anggap sebagai standar praktik hijau kayak pembelian hijau dan manufaktur hijau. Ternyata dalam studi ini nggak menunjukkan dampak positif yang bisa diukur sama sekali di semua metrik. Ini kan benar-benar kebalikan dari apa yang kita pikir. Kita bedah satu persatu ya biar jelas. Temuan pertama yang bikin kaget, pembelian hijau, jadi memilih pemasok yang lebih ramah lingkungan atau pakai bahan daur ulang, ternyata dalam studi ini nggak ngefek ke kinerja ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nol, ini temuan yang luar biasa penting. Dan ternyata nggak berhenti di situ, polanya berlanjut. Usaha untuk bikin proses produksi lebih hijau atau menerapkan sistem manajemen lingkungan di internal, ternyata hasilnya sama, nggak kelihatan dampak positifnya secara terukur. Ini membuktikan kalau niat baik saja ternyata nggak cukup.
Jadi, apa dong yang beneran berhasil? Apa yang terbukti ngefek? Jawabannya jelas banget di data ini. Distribusi dan pengemasan hijau. Mengoptimalkan rute pengiriman, pakai kemasan daur ulang, mengurangi material kemasan, inilah satu-satunya praktek yang jadi juara. Menang di semua lini. Bagus buat kantong perusahaan, bagus buat masyarakat, dan bagus buat planet. Temuan-temuan tadi akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Ternyata memang ada kesenjangan yang nyata antara apa yang direncanakan di ruang rapat dengan apa yang beneran berhasil di lapangan. Pertanyaannya, gimana cara kita menjembatani jurang ini? Nah, disinilah inti masalahnya. Di satu sisi, para direksi punya visi besar, strategi yang solid, keren di atas kertas. Tapi di sisi lain, di tingkat operasional, hasilnya campur aduk. Strategi sehebat apapun jadi percuma kan kalau eksekusinya nggak menghasilkan dampak yang diharapkan. Terus, gimana caranya memastikan strategi yang bagus itu nggak cuma jadi macan kertas? Jawabannya ada pada satu kata, tata kelola atau governance. Ini bukan soal bikin lebih banyak strategi, tapi soal punya sistem pengawasan yang jauh lebih baik untuk memastikan strategi itu dijalankan, diukur, dan divalidasi dengan benar. Begini cara kerjanya. Tata kelola yang kuat itu artinya dewan direksi nggak cuma terima laporan, tapi mereka aktif mengawasi dan menantang data itu. Mereka memastikan angka-angka soal distribusi hijau itu beneran mencerminkan pengurangan emisi dan penghematan biaya. Inilah yang menyambungkan antara visi strategis di atas dengan hasil nyata yang bisa dibuktikan. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan penentu ini. Apa bedanya antara perusahaan yang beneran pemimpin dalam keberlanjutan dengan yang cuma jago greenwashing? Jawabannya ada di kemampuan mereka membuktikan klaim mereka dengan data yang kuat dan hasil yang nyata. Dan inilah tantangan sekaligus peluang terbesar bagi setiap dewan direksi di era sekarang.